Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meldiana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Asas-asas hukum pidana. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian dari asas hukum. Asas dalam hukum adalah prinsip dasar atau pedoman yang menjadi dasar bagi perbuatan, penerapan, dan penafsiran hukum. Asas-asas ini berfungsi sebagai landasan untuk mencapai keadilan, keputusan hakim, dan kemanfaatan dalam sistem hukum. Dalam praktiknya, sebagai membantu hakim, menegak hukum, dan masyarakat untuk memahami cara kerja hukum dan memberikan arahan dalam nilai apakah suatu perbuatan untuk itu sesuai dengan norma hukum atau tidak. Jadi, secara singkatnya, asas hukum adalah prinsip dasar yang membimbing hukum untuk dijalankan dengan cara yang adil dan tepat. Jadi, asas hukum pidana itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama asas legalitas, yang kedua asas retroaktif, yang ketiga asas dualistis, yang keempat asas nasional pasif dan aktif, yang kelima asas teritorial, yang keenam asas universal. Baiklah, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu asas legalitas atau yang bisa disebut juga nullum delictum nulla peona sine lege, yang artinya tidak ada perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan tanpa aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Jadi, kalau belum ada aturan yang mengatakan suatu perbuatan itu melanggar hukum, orang tidak bisa dihukum. Asas ini melindungi masyarakat dari hukuman yang sewenang-wenang, tapi bisa menjadi celah jika hukum terlambat mengatur perbuatan baru yang berbahaya seperti kejahatan siber. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tidak suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan-kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada lebih dari dulu dari perbuatan itu. Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur lebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Tujuan dari asas ini yaitu agar memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh penerapan the rule of law. Yang kedua yaitu asas retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut, perbuatan dilakukan sebelum ada aturan, hukum tidak bisa dihukum. Jadi, kalau perbuatan dilakukan sebelum ada aturan yang melarang, tidak ada dihukum di belakangnya. Meskipun asas ini melindungi hak asasi manusia, ada yang melaksanakan kejahatan luar biasa seperti genosida atau kejahatan perang. Pada pasal 1 ayat 2 KUHP diatur ketentuan mengenai asas retroaktif. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan, bila mana ada perubahan dalam peraturan undang-undang sebelum perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa ditetapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Asas pokok dalam hukum pidana Indonesia adalah asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP dan asas retroaktif pada pasal 1 ayat 2. Yang ketiga yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau bisa disebut actus non facit reum nisi mens rea, yang artinya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat mens rea. Jadi, orang tidak bisa dihukum jika dia tidak sengaja atau tidak tahu jika tindakannya salah. Dalam praktik seringkali sulit membuktikan niat jahat. Kasus kelalaian, misalnya kecelakaan lalu lintas, juga menjamin apakah kesalahan pelaku sepenuhnya. Tujuan dari asas ini yaitu menjamin keadilan, membatalkan kekuasaan hukum, melindungi hak asasi, memperkuat pertanggungjawaban pribadi, membedakan kejahatan dan kecelakaan. Asas ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan pada mereka yang benar-benar layak dipertanggungjawabkan.
Baiklah, yang ketiga yaitu asas nasional pasif dan nasional aktif. Asas nasional aktif yaitu negara berhak mengatur atau memproses hukum warganya dimanapun mereka berada, meskipun berada di luar negeri. Tujuannya untuk menjaga nama baik dan keutuhan bangsa dan memastikan warganya tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Contohnya seperti jika seorang warga negara Indonesia WNI melakukan tindak pidana di luar negeri seperti korupsi atau kejahatan lainnya, hukum Indonesia tetap bisa menimpanya. Asas nasional Pasifik yaitu negara berhak melindungi kepentingannya jika ada kejahatan yang merugikan atau mengancam negara, meskipun dilakukan oleh orang asing di luar wilayah negara tersebut. Tujuannya yaitu menjaga keamanan dan kepentingan negara dari ancaman pihak luar. Contohnya seperti jika seorang warga negara asing merencanakan serangan teroris terhadap Indonesia dari negara lain, Indonesia menuntutnya secara hukum. Jadi, asas nasional aktif dan pasif mencerminkan upaya negara untuk melindungi warganya dan kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, pelaksanaan asas-asas ini sering menghadapi tantangan dalam bentuk konflik antar negara, dan perbedaan sistem hukum. Agar efektif, asas ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat melalui perjanjian ekstradisi, Interpol, atau mekanisme hukum Indonesia lainnya. Supaya efektif, asas ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat melalui perjanjian ekstradisi, Interpol, atau mekanisme hukum internasional lainnya. Baiklah, yang berikutnya yaitu asas teritorial. Asas teritorial adalah prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan penuh atas segala hal yang terjadi di wilayahnya. Artinya, hukum negara tersebut berlaku untuk semua orang, benda atau peristiwa yang ada di dalam batas wilayahnya, termasuk daratan, perairan, dan udara. Contohnya yaitu, jika seseorang melakukan pelanggaran hukum di wilayah suatu negara, hukum negara itu akan digunakan untuk menanganinya, tidak peduli kewarganegaraan pelaku. Intinya, asas ini menegaskan bahwa negara berhak mengatur dan menegakkan hukum di wilayah kekuasaannya tanpa campur tangan orang lain. Selanjutnya, asas universal. Asas universal adalah prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara dapat menuntut pelaku kejahatan tertentu, meskipun kejahatan tersebut terjadi di luar wilayah dan tidak melibatkan warganya. Asas ini berlaku untuk kejahatan yang dianggap membahayakan seluruh umat manusia. Contohnya yaitu seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembajakan, terorisme internasional. Tujuan utama asas ini adalah memastikan kejahatan berat yang melanggar nilai-nilai universal dapat dihukum di mana saja, sehingga pelakunya tidak bisa lolos dari tanggung jawab hanya karena berpindah-pindah negara. Jadi, kesimpulannya, asas-asas hukum pidana merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan hukum pidana di dalam suatu negara. Asas ini bertujuan untuk menjalin keadilan, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai universal.